Pemberhentian Brigadir Jenderal Polisi Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi memantik polemik. Bahkan memantik reaksi Presiden Joko Widodo yang khusus meminta mutasi ini tidak menimbulkan kegaduhan. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak wawancara eksklusif kami dengan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Polisi Endar Priantoro. Ini yang saat ini sedang menyebar dan patut Anda jawab. Ada yang mengaitkan dengan perbedaan pendapat dalam gelar perkara atau expose dalam sebuah kasus yang jadi sorotan publik. Anda kabarnya tidak mau menaikkan status kasus tersebut atau malah sebaliknya, Pak Endar. Ini kasus apa sebenarnya, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Saya sampaikan di sini sebenarnya bahwa perbedaan pendapat antara kami dalam forum expose itu hal yang biasa terjadi, karena masing-masing pihak tentunya akan melihat dari perspektif masing-masing. Tidak hanya di kasus Formula E yang selama ini menjadi perbincangan, di kasus-kasus yang lain juga banyak sekali menjadi perbincangan. Bagaimana pendapat kami di tingkat Direktorat Penyelidikan, bagaimana penyidik, bagaimana penuntut umum, pimpinan. Nah, perbedaan pendapat itu akan memperkaya hasanah dan bahkan ujungnya itu akan menghasilkan yang sempurna apa itu hasil penyidikan kita sehingga kedepannya bisa lebih baik. Saya rasa perbedaan pendapat hal yang biasa di forum expose dan setelah diputuskan ya sudah, artinya itu menjadi keputusan kita semuanya. Jadi tidak ada yang mendasar perbedaan pendapat itu menjadi alasan bahwa ini menjadi bermasalah, tidak juga seperti itu. Pak, tapi kan disebutkan bahwa ini adalah urusan internal dari KPK dan juga mendapatkan perhatian dari Presiden. Nah, ini kan tentunya publik juga bertanya-tanya, urusan internalnya ini seperti apa? Tidak mungkin kalau tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba tidak diperpanjang, sudah sempat keluar suratnya, kemudian dicabut lagi dan dinyatakan tidak diperpanjang, Pak. Urusan internalnya apa, Pak? Kalau dari Bapak kan berada di sana, di dalam sana cukup lama begitu, Pak? Ya, kalau urusan internalnya sendiri tentunya saya sendiri tidak pernah bermasalah dengan pimpinan, tidak bermasalah dengan teman-teman yang ada di KPK, karena juga saya di KPK kan dulu pernah saya sebagai Kasatgas ya, awal-awal di KPK. Ini saya kesempatan yang kedua mengabdi di KPK, yang ini udah 3 tahun dulu, ini 6 tahunan lebih. Saya rasa saya tidak ada hal yang menjadi masalah hubungan dan lain-lain. Kalau kemudian ada orang yang merasa bermasalah, ya mungkin saya nggak bisa menjawab di sini, Mbak. Baik, Pak Endar tadi sempat menyebutkan kasus, Pak ya, Formula E. Ya. Apakah Pak Endar merasa ketika kerja untuk mengusut tuntas kasus ini ada hambatan di internal, sehingga terjadi friksi, mungkin gesekan yang orang luar, eksternal tidak tahu sama sekali, dan akhirnya masa jabatan Bapak tidak diperpanjang? Itu pertanyaan kami, Pak. Begini Mas, kasus penyelidikan itu kan sifatnya tertutup, artinya lebih banyak kepada internal kita. Di dalam proses menaikkan status ke penyidikan tentunya ada beberapa kriteria yang harus disepakati bersama. Karena naik penyidikan itu harus misalnya di permulaannya cukup, memiliki satu peristiwa pidana, alat bukti seperti apa dan lain-lain. Nah, hal-hal itulah yang biasanya seringkali menjadi bahan diskusi di kita. Kalau saat ini sudah merasa cukup, ya kita sudah cukup. Gitu. Nah, kalau misalnya belum cukup, biasanya kan ada rekomendasi dan lain-lain. Nah, sampai dengan hari ini, kalau bicara Formula E, memang masih ada proses. Jadi belum selesai ini kasus ini, karena memang masih banyak hal-hal yang akan kita lakukan lagi. Oke. Pak, sebelumnya atasan Bapak atas nama Irjen Karyoto juga dikembalikan. Terkait juga katanya dengan kasus Formula E yang tadi baru ditanyakan oleh Andro. Apa benar demikian, Pak? Nah, ini saya nggak tahu ya. Nggak tahu apakah terkait. Pada saya kita nggak mau mengaitkan ini kepada kasus Formula E, Pak. Tapi memang usulan Pak Firly kepada Kapolri tanggal berapa itu 11 November kalau tidak salah, memang kami berdua. Waktu itu bahasanya adalah kita dipromosikan. Kalau hubungan dengan kasus yang lain, ya kami nggak tahu. Baik, saat ini kan sedang menunggu keputusan di Dewan Pengawas, Pak Endar. Presiden mengatakan mutasi pejabat ini jangan membuat kegaduhan. Kapolri sudah menyerahkan sepenuhnya ke internal KPK. Lantas langkah apa yang akan Pak Endar ambil?
Apakah menerima apapun itu keputusannya atau ada upaya ekstra lain, Pak? Ya, saya tentunya sebagai warga negara yang taat atas hukum, Mas ya. Makanya saya mengambil langkah upaya hukum yang sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum yang ada. Di lingkungan KPK berlaku tentang peraturan kode etik KPK. Nah, kami melihat di sini ada beberapa indikasi terkait dengan penyalahgunaan atau pelanggaran kode etik dalam proses. Sehingga ada terbitlah keputusan sekjen tadi. Makanya kita uji dari sisi kode etiknya. Nah, dari sisi yang lain, kami kan juga ingin menguji surat keputusan ini sah atau tidak. Makanya kami akan mencoba mengadukan ini melalui mekanisme pengadilan tata usaha negara. Saat ini kami sedang mempersiapkan itu. Jadi kami juga tidak akan membuat gaduh. Kami ingin proses hukum berjalan dan semoga apapun hasilnya saya akan hormati. Seandainya memang dari PT UN menyatakan, oh ini sudah sah, saya akan ikutin perintah itu dan memang putusan pengadilan memang seperti itu. Seandainya pun misalnya dari Dewas dengan mekanisme yang ada memutus bahwa tidak ada pelanggaran kode etik misalnya, ya kami akan dengan hormat, taat hukum saya akan menyikapinya dengan bijak tentunya. Tapi tentunya saya juga berharap proses peradilan, tata usaha negara dan proses pemeriksaan di Dewas ya bisa objektif dan lain sehingga bisa mengakomodir dan menjelaskan yang sebenarnya. Intinya kan seperti itu saja buat saya. Terima kasih.